Nasab alwi adalah nasabun batilun mardudun maudhu'un munqati'un. Nasab yang apa namanya itu terputus sejarahnya dan nasabnya dari Rasulullah Muhammad SAW. Dia adalah nasab yang tertolak, mardud. Dia juga nasab yang maudhu', palsu. Juga nasab yang sama sekali tidak bisa diverifikasi berdasarkan ilmu sejarah, ilmu nasab, juga tes DNA. Nah, kenapa itu bisa apa namanya saya mengarah motivasi apa gitu yang membuat saya kemudian meneliti nasab alwi ini, karena memang nasab alwi ini adalah nasab yang mereka mengaku keturunan dari Rasulullah. Kalaulah mereka hanya mengaku sebagai keturunan dari Sang Kuryang misalnya, atau keturunan dari Kabayan si Barakokok, atau dari keturunan Nyi Iteng gitu, itu mungkin kita tidak ada apa namanya itu motivasi untuk lebih jauh mengetahui apakah pengakuan mereka itu kepada Kabayan benar atau tidak. Tetapi yang mereka akui adalah sebuah nasab mulia yang yata'allaqu bil mu'minin wal muslimin, yang berkaitan dengan orang-orang Islam secara umum, yaitu nasab daripada Rasulullah SAW. Mereka mengaku sebagai keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tentu bagi setiap mukmin mempunyai apa namanya itu legal standing untuk mempertanyakan, memverifikasi apakah pengakuan mereka ini betul ataukah tidak. Apa yang telah mereka jawab, mereka bantah, terutama dari Rabi Talawiyah atau dari Habib-Habib, itu tidak bisa untuk menjawab daripada tesis saya, karena mahalun niza, titik diskusi kita atau titik gugatan itu adalah tidak adanya sumber dan fakta ilmiah yang bisa mereka bawa untuk memvalidkan, mensahihkan daripada nasab mereka, di mana saya menggugat bahwa nasab mereka tidak mempunyai sumber data dari pengakuan sosok tokoh yang diakui, yaitu Ahmad bin Isa. Mereka mengakui Ahmad bin Isa sebagai leluhur mereka. Ahmad bin Isa ini wafat tahun 345 Hijriah. Nah, apakah di tahun-tahun itu mereka ini mempunyai data-data yang sezaman atau data yang paling mendekati dari apa yang bisa mereka temukan untuk mengatakan bahwa memang Ahmad bin Isa ini mempunyai anak bernama Ubaidillah. Nama Ubaidillah inilah Pak Guru Gembul yang mereka jadikan sebuah ketersambungan nasab mereka dengan Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa ini telah terverifikasi di dalam kitab-kitab nasab abad ke-5, Tahdhibul Ansab, Al-Majdi, Muntaqilatut Talibiyah, Syajarah Mubarakah, sampai abad ke-9, bahwa memang Ahmad bin Isa ini adalah sosok yang ada nyata, terkonfirmasi ada secara ilmu nasab. Kemudian dia juga telah terkonfirmasi hanya mempunyai 3 anak, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Ini ada di dalam kitab Syajarah Mubarakah karya daripada Imam Al-Fakhrur Razi, yang ditulis kitab ini sesuai dengan manuskrip yang ada, yaitu 597 Hijriah. Nah, kemudian kitab yang setelahnya, yaitu abad ke-8, ke-9, dari kitab-kitab nasab itu tidak ada yang memverifikasi keluarga Habib-Habib ini, Al-Atas, Asigab bin Sihab bin Yahya sebagai turun Nabi. Tidak ada sama sekali yang mencatat itu. Bantahan itu, guru itu, saya kira hanya sebuah usaha untuk mengatakan kepada para mukibinnya bahwa mereka mempunyai jawaban, walaupun jawaban itu tidak bisa masuk dalam standar atau prinsip-prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah dan standar kebenaran ilmiah itu tidak bisa. Seperti kemarin mereka telah membuat sebuah buku dengan judul Keabsahan Nasab Betawi, 540 halaman. Di dalamnya itu hanya pengulangan apa yang telah mereka sampaikan. Adapun bukti-bukti yang mereka itu kemudian letakkan di dalam kitab itu, ketika saya verifikasi dan teliti, bukti-bukti dan fakta-fakta itu tidak memenuhi prinsip ilmiah. Jadi kitab mereka yang mereka katakan bahwa Ahmad bin Isa itu sudah ada pada abad bukan Ahmad bin Isa, Ubaid, dikatakan sebagai anak Ahmad bin Isa itu ada pada abad ke-5, ke-6, ke-7. Itu ternyata manuskrip palsu. Jadi manuskrip yang ditulis pada tahun 1960 oleh Salim bin Jindan yang diatribusikan dengan sanad yang sampai kepada tahun 345 Hijriah ini.
Dalam ilmu apa namanya itu filologi, ini tidak bisa sebuah manuskrip yang ditulis tahun 1969 hanya karena dia menyebut orang yang ada di abad keempat, kemudian ini bisa dikatakan sebagai sebuah dalil untuk orang yang ada di abad keempat. Karena setiap sebuah manuskrip itu hanya menjadi dalil dan dasar bagi orang-orang apa yang ada pada masa itu. Falasi-falasi demikian ini dibangun oleh mereka di dalam buku yang terakhirnya ini, dan saya sudah membuat sebuah bantahan untuk itu, dan ada proses cetak. Oh, proses cetak. Ya, gitu. Nanti ditunggu ya, Bare ya. Jadi nanti punya buku yang keabsahan nasabah Alawi dan satu lagi bantahannya, biar kita sama-sama bisa memilih lah. Bukan hanya tesis ini belum terbantahkan, mustahil terbantahkan. Kenapa mustahil terbantahkan? Karena algoritma yang saya hipotesa dari abad 9 itu, memang nasab ini nasabun maudhu', nasab palsu yang sengaja diciptakan, dipublikasi pada saat itu, kemudian nama-nama itu imajinasikan untuk sampai kepada tahun yang mereka inginkan, yaitu tahun 345 Hijriah itu. Jadi proses sinkronisasi, proses fabrikasi itu sudah nampak begitu jelas seperti matahari di siang hari. Sehingga kalaulah ada misalnya sesuatu dalil yang akan mereka berikan dari abad ke-8, ke-7, ke-6, itu akan langsung dibantah. Kita akan mampu melihat kedustaannya. Jadi ilmu Rijalul Hadis hanya akan menerima seseorang itu ada atau tidak kalau biografinya jelas ada, termasuk juga pangkat keilmuannya, begitu? Betul. Oh. Apalagi kalau bicara keilmuan. Saya pertegas nih. Jadi Bapak menyebut bahwa leluhurnya Ba'alawi yang bernama siapa tadi? Ahmad Al-Muhajir. Ya. Itu ternyata yang diklaim sebagai seorang ulama besar yang seharusnya memiliki catatan tertulis, seharusnya memiliki biografi dan diakui oleh orang-orang, ternyata selama 300 tahun tidak pernah ada riwayatnya. Iya, nyantri aja nggak pernah. Nggak, tapi orangnya ada? Tidak ada. Oh, orangnya juga tidak ada, tidak diketahui? Kalau orangnya ada harus ada datanya. Kan kita bicara ilmu Rijalul Hadis. Ada nggak orang? Oh iya. Jadi keberadaan seseorang itu harus dicatat sebagai buktinya dulu ada atau tidak, baru kita akui orangnya ada atau tidak, begitu ya? Iya. Nah, ini buktinya sama sekali tidak ada? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Simpulannya adalah Kiai Imad yang menggunakan pendekatan ilmu nasab menganggap bahwa Ahmad bin Isa itu ada, tetapi tidak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ilmu pada waktu itu, dan diduga adalah bagian dari kelompok Syiah. Sedangkan Kiai Alawi itu menggunakan metodologi yang lebih ketat, yaitu ilmu Rijalul Hadis, itu mengatakan tidak ada sama sekali bukti yang memadai dan otentik terkait dengan keberadaan Ahmad Al-Muhajir itu. Ini sudah menjurus mengarah kepada pengkastaan di masyarakat. Oke. Ada orang yang merasa superior dari orang lain. Ya, karena dia sekarang merasa mempunyai darah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ternyata kalau dikaji lagi, ternyata darahnya dari Nabi. Kemudian begitu nggak nyambung sebetulnya. Ya, kita punya datanya gitu. Jadi Nabi Muhammad kan sebenarnya tidak pernah mengajarkan pengkastaan. Menegaskan bahwa masalah polemik nasab itu beliau ikutan adalah karena untuk dalam tanda kutip menjaga akidah dan syariah Islam, bahwa dalam syariah Islam itu egaliter, semuanya sama dan tidak ada hierarki yang didasarkan pada keturunan, begitu. Iya. Jadi Bapak tuh tujuannya ngikut polemik nasab itu penegasannya di situ. Menekankan bahwa tidak ada rasisme dalam Islam. Tidak ada rasisme semua dalam sama. Islam. Karena yang dibedakan hanyalah ketakwaan. Nasab atau keturunan kanjeng Nabi itu mempunyai sebuah kekhususan. Dia itu laikun li ayyuk tadabi, mempunyai kelayakan untuk dijadikan suri tauladan. Dan dari berbagai macam jalur keturunan kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu hanya klan Ba'alawi ini dari yang mengaku sebagai keturunan Nabi yang memiliki kelainan. Kelainan satu, kalau misalnya dia itu diakui sebagai turunan Nabi oleh orang-orang itu, dia memiliki kecenderungan untuk mendominasi, menghegemoni dan menciptakan otoritas khusus bagi mereka.
kemudian ajaran-ajaran yang berbeda dengan para keturunan Nabi yang asli, yaitu seperti ingin dihormati lebih dari orang lain. Dan ini tidak ditemukan di dalam sejarah tentang keturunan Nabi di masa lalu yang lain. Dari jalur lain tidak ada seperti itu. Ini sebentar, butuh penegasan bahwa keturunan atau orang yang mengklaim sebagai keturunan Nabi itu bukan hanya dari Ba'alawi, tapi dari banyak klan, banyak. Tapi hanya dari klan Ba'alawi ini saja yang mendoktrinkan untuk mengistimewakan silsilah mereka. Betul. Yang lain tuh banyak sebenarnya. Banyak dari berbagai macam jalur, bahkan Ba'alawi ini hanya satu klan kecil, walaupun banyak dia, tetapi memiliki ajaran-ajaran yang lain dari keturunan Nabi yang asli, seperti ingin dihormati lebih dari orang lain, bersama dengan telah nyatanya keterputusan nasab mereka itu, karena mereka tahu bahwa orang bodoh itu kadang-kadang masih mengakui ucapan-ucapan simbolis dari seorang ulama, walaupun tanpa fakta dan tanpa data, udah husnudon saja. Iya, husnudon itu haram hukumnya untuk sesuatu yang jelas sudah berbeda, terbalik 180 derajat dari apa yang kita husnudon nih. Kalau sudah terbukti salah, itu haram hukumnya kita husnudon. Nggak boleh kita husnudon kepada garam kalau garam ini kita sudah rasakan dia itu asin, kemudian kita husnudoni dia manis. Ada aksiologi di situ. Apakah ada ketika kita mengungkapkan kebenaran ini manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat? Ya jelas ada. Buktinya pendawiran di mana-mana. Yeah. Setelah bab nasab ini, isu nasab, diskursus nasab ini kemudian muncul, pendawiran turun 99%. Sehingga para kabib-kabib yang biasa dawir itu sekarang ada yang jual minyak wangi lagi seperti dulu dan leluhur-leluhur mereka. Karena banyak dalil-dalil tentang ahli bait, di mana Nabi mengatakan bahwa siapa yang mencintaiku, cintailah ahli baitku. Iya. Ya kan? Nah, ini dipakai oleh mereka untuk diri mereka sendiri. Padahal hadis itu untuk Fatimah, untuk Ali, untuk Hasan dan Husain. Dan ini ada hadisnya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man qarabatukal ladina umirna bimawaddatihim?" Ya Rasulullah, siapakah kerabatmu yang kami diperintahkan untuk mencintai mereka? Qala Aliyun wa Fatimatu wa Hasanun wa Husain. Fatimah, Ali, Hasan dan Husain, itu saja yang wajib. Selain luar biasa untuk mengungkapkan kebenaran ilmiah, untuk menyatakan bahwa Ba'alawi ini memang bukan cucu Nabi. Dari 4 minimal itu, pertama nasab, kemudian sejarah, tes DNA, akhlak aja itu tidak matching untuk dikatakan sebagai cucu Nabi. Iya. Itu menurut saya ya. Oke. Baik, Guru Gembul. Jadi klan-klan yang mengaku sebagai keturunan Nabi, yang mengaku sebagai Habib dalam tanda kutip, itu yang lain ada manuskripnya kecuali Ba'alawi ini justru. Iya, dan manuskrip yang lain itu nggak pakai gelar Habib, pakainya Sayyid atau Syarif. Kita tuh tidak mengingkari adanya keturunan Nabi, kita tuh mengingkari bahwa Ba'alawi itu keturunan Nabi, begitu ya? Iya, tepat ya. Iya. Jadi kan ada tudingan bahwa kenapa Kiai Imad dan teman-temannya itu tidak percaya sama keturunan Nabi? Kan nanti Imam Mahdi juga dari keturunan Nabi. Itu berarti tidak relevan tuduhan itu ya? Relevan. Karena kita tetap percaya bahwa Nabi itu ada dan berketurunan sampai sekarang. Hanya saja bahwa yang Ba'alawi itu harus kita koreksi atau harus kita kritik. Bukan lagi. Memang harus diputuskan oleh negara bahwa dia bukan turun Nabi. Aduh, iya, oke. Diputuskan kenapa? Karena sudah terverifikasi kajian nasab dan sejarah itu dengan tes DNA mereka yang tidak menunjukkan mereka orang Arab acak. Mereka tidak tahu kalau 99% pengurus PBNU itu tidak percaya nasab Ba'alawi. Oh, serius? Serius. Itu bisa diverifikasi. Silahkan nanti ya. 99% petinggi-petinggi pengurus Nahdlatul Ulama itu sudah tidak lagi percaya pada kalau tidak Ba'alawi. Percaya silahkan disurvei. Silahkan. Nah, ini tantangan nih. Yang kredibel. Tapi karena ada masih upaya-upaya yang payung victim dan juga upaya-upaya framing falasi yang dibangun oleh orang-orang yang masih berusaha untuk membuat masyarakat bingung dengan kesimpulan yang ilmiah, kemudian dibentuklah atau diciptakan manuskrip-manuskrip palsu. Ya, saya kira diskursus ini akan makin menarik, akan makin terus menjadi tetap masih
apa masuk ke dalam Masih jadi polemik gitu ya. masih jadi polemik yang viral gitu, kemudian akan lebih bisa untuk mengangkat hal-hal yang masih sekarang ini tersembunyi dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan Balawi. Mempermasalahkan kitab Bughyatul Mustadsyidin karena ternyata selain di situ membahas tentang berbagai macam masalah fatwa-fatwa keagamaan, itu ada doktrin-doktrin yang terdapat diselipkan di belakang kitab itu. Jadi mau apa namanya menjelang kitab ini berakhir, beberapa lembar sebelumnya itu banyak doktrin-doktrin tentang keunggulan klan Ba'lawi dan bagaimana kaul-kaul Ba'lawi dari ulama-ulama mereka itu lebih tinggi dari ulama lainnya. Iya. Bagaimana dalam bab kafa'ah, bagaimana dalam bab mujaddid, mereka itu mengurut mujaddid ya kebanyakan dimasukkan Ba'lawi. Iya. Nah terus dalam kitab An-Nahrul Mawrud terungkap dari apa yang mereka baca bahwa ada ajaran-ajaran yang non syariah seperti boleh memegang di wanita segala macam ada ya? pasar ada Di kitab Ba'lawi. di kitab Ba'lawi namanya An-Nahrul Mawrud. Kemudian di dalam kitab-kitab yang lain seperti Asma al-Masrahur Rawi, kitab Al-Ghurar, kemudian kitab Al-Burqatul Musyiqqah, bagaimana itu halusinasi, imajinasi masuk dalam kitab-kitab itu. Jadi hal-hal yang bersifat mistis itu masuk dalam itu yang tidak bisa terverifikasi secara data ilmiah. Masyarakat ini mayoritas sudah mengerti dan memahami, bahkan menghakimi sendiri bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi berdasarkan pengalaman-pengalaman negatif dari sisi bisnis, dari sisi pergaulan mereka dengan Ba'lawi. Banyak testimoni, coba kita lihat di YouTube bagaimana tentang hubungan mereka dalam bisnis misalnya hubungan mereka dalam bisnis dengan Ba'lawi maksudnya, kemudian dengan perempuan misalnya, banyak testimoni dari perempuan-perempuan dan lain sebagainya. Ini semua di rangkaian ini kemudian dijadikan sebuah tasbih yang diputar oleh masyarakat untuk dijadikan dalil bahwa memang mereka ini benar-benar bukan sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau keresahan saya secara pribadi itu sih, jadi ada dari klan Ba'lawi itu yang banyak menceritakan tentang keutamaan-keutamaan dirinya sendiri. Ada yang bisa terbang, di absen satu-satu, ada yang bisa bertemu dengan Nabi setiap hari dan dijadikan, dijadikan konsultasi untuk pengobatan Nabi. Ya banyak cerita-cerita yang semacam itu. Ya tapi Baraya tentu saja kalau misalkan Baraya mau berdiskursus, mau berdialektika silahkan lanjutkan saja, tapi jangan ada kebencian. Tanpa kebencian kita sepenuhnya punya itikad yang baik, punya itikad yang tulus. Mau yang pro, mau yang kontra pun sebaiknya memang didasarkan pada kecintaan kepada agama, kecintaan kepada kebenaran. Nanti insya Allah dalam waktu dekat saya tuh udah janjian juga, saya juga pengen audito terkait dengan hal ini. Dan sejujurnya Baraya mau harus digarisbawahi ya, bahwa penerimaan Ba'lawi misalkan Rabita Alawiyah terhadap saya juga baik-baik saja, terhadap Kiai Imad juga baik-baik saja. Dan kita memang diskusinya adalah diskusi ilmiah. Jadi nggak usah pakai sentimen-sentimenan. Kalau misalkan mau pakai sentimen itu justru yang akan menghancurkan. Siapa yang menggunakan sentimen biasanya juga tidak akan diterima secara panjang lebar oleh masyarakat. Jadi dalam satu hal kita tetap menjaga kerukunan, persahabatan, kebaikan dan sebagainya. Tetapi di sisi lain bahwa kita tetap harus menghidupkan diskursus ilmiah. Gitu kurang lebih ya. Kita boleh panas-panasan dalam perdebatan, tapi hati kita tetap bersatu dalam ukhuwah Islamiyah.